Jawa Barat merupakan provinsi penghasil padi terbanyak kedua di Indonesia. Namun, dari tahun 2018 hingga 2020 terdapat penurunan produksi padi sebesar 630.000 ton. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi beras, serta pelaku usaha tani yang tidak memiliki data kualitas kondisi tanah. Oleh karena itu, petani dan pemilik lahan perlu lebih memahami kualitas tanah di sawah mereka, sehingga mereka pun dapat mengambil tindakan yang lebih tepat untuk meningkatkan produksi beras. Untuk mengecek kondisi persawahan dan penerapan SRI di Kabupaten Bandung, kami menghubungi Ibu Ina dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Bu Ina mengatakan penggunaan sistem SRI sudah mulai dilakukan sejak tahun 2002 di beberapa wilayah, salah satunya Ciparai, yang menjadi wilayah terbaik untuk dijadikan lahan uji coba SRI karena penggunaan pupuk organik. Kami pun bertanya langsung kepada Pak Ujang terkait kondisi-kondisi sawah beserta kesulitan yang dihadapi oleh petani dalam mengolah lahan sawah di wilayah Ciparai. Karena di organik apa-apanya itu berdasarkan istilahnya tradisional lah, seperti itu. Jadi untuk sekarang kita seperti pemantauan kadar air, pH dan lain-lain, kita sekarang masih manual nih. Kalau misalnya kedepannya ada sebuah sistem seperti IoT itu ya, seperti Internet of Things dari berbagai instansi lah istilahnya seperti itu. Kalau misalnya ada, kita kayak untuk pemantauan lahan itu lebih bagus, kayak kita bisa melihat pH tanah dan lain-lain seperti itu. Berdasarkan diskusi bersama Ibu Ina dan Pak Ujang, dibutuhkan alat yang diterapkan pada SRI untuk memudahkan petani dalam memonitor kondisi lahan sawah sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi. Maka dari itu, kami membuat alat berbasis IoT yang berfungsi untuk memonitor beberapa aspek penting, yaitu level air tanah, kelembapan tanah, pH air, suhu air, dan intensitas cahaya. Untuk mengukur aspek tersebut, alat kami terdiri dari 3 komponen utama, yaitu solar panel berfungsi sebagai sumber energi yang disimpan di dalam power bank yang terletak di main box. Di main box juga terdapat kumpulan sensor yang mengukur kualitas air dan tanah. Lalu komponen ketiga yaitu DHT untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Semua data diintegrasikan di sebuah microcontroller lalu dikirimkan ke server melalui Wi-Fi. Ketika uji coba di lapangan, kami memastikan solar panel dapat mengalirkan daya listrik ke power bank hingga ke tiap sensor. Kemudian, indikator atau parameter yang terukur secara real time dari sensor dapat dibaca melalui website e-konsultani di e-konsultani.online. Data secara real time akan diakses langsung oleh pendamping tani, kemudian pendamping tani dapat memberitahu petani mengenai tindakan apa yang harus diambil melalui WhatsApp dan SMS yang sudah terintegrasi di laman tersebut. Kami pun menanyakan harapan dari penerapan IoT e-konsultani terhadap SRI di Desa Ciparai. Kalau harapan dari kami sih ya, sebagai petani lah ya, petani kan biasanya nih kebanyakan lah istilahnya tidak tersentuh oleh internet. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya dari sebuah sistem IoT misalnya seperti itu, sebisa mungkin lebih lebih sederhana dan bisa diaplikasikan oleh petani-petani gitu lah, seperti itu. Untuk menambah kesadaran dan pengetahuan akan penggunaan SRI berbasis IoT serta manfaatnya, kami membuat video pembelajaran yang tersedia pada microsite e-konsultani, sehingga harapannya video dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pengguna IoT konsultani. Sekian dari e-konsultani. Kami berharap pertanian di Indonesia bisa semakin maju lagi dengan sistem pertanian yang efisien. E-konsultani bersama petani membangun negeri.